Selamat datang di perjalanan kita menelusuri salah satu makhluk mitologi paling penting di Nusantara, naga. Bukan naga terbang bernapas api dari kisah barat, melainkan ular raksasa yang bersahaja namun penuh kekuatan spiritual. Dari ukiran candi di Jawa hingga ritual irigasi di Bali, sosok naga selalu ada. Namun, ada satu pola yang terus berulang dan menimbulkan pertanyaan. Mengapa naga Nusantara hampir selalu, tanpa terkecuali, dikaitkan dengan air dan gunung? Jawabannya tersembunyi jauh di dalam kosmologi kuno, sebuah pemahaman tentang bagaimana leluhur kita melihat dunia bekerja dan bagaimana kekuatan alam diatur. Ini adalah kisah tentang keseimbangan, kesuburan, dan energi primordial. Mari kita mulai dari sumbernya. Konsep naga bonar atau naga bumi. Dalam banyak kepercayaan, naga adalah personifikasi dari lapisan bawah bumi, energi geotermal, dan roh yang menopang daratan tempat kita berpijak. Ini menjelaskan mengapa ia menjaga gunung. Gunung, bagi leluhur, bukanlah sekadar tonjolan tanah. Ia adalah paku bumi, poros yang menghubungkan dunia manusia, tengah, dengan dunia dewa, atas. Naga memastikan poros itu stabil. Ketika naga berdiam di bawah gunung, ia menguasai energi panas bumi yang bisa meletus kapan saja. Ia adalah penjaga api di dalam dan penjaga ketenangan di luar. Keseimbangan ini krusial untuk kehidupan. Lalu kita beralih ke elemen air. Air adalah medium transformasi dan kesuburan. Dalam mitologi Hindu-Buddha yang diserap Nusantara, naga adalah vahana dari Dewa Baruna, penguasa samudra dan juga dewa air. Air yang dijaga naga bukanlah air laut saja, melainkan air tawar yang vital, sungai, danau, dan yang terpenting, mata air yang keluar dari perut bumi, seringkali di lereng gunung. Ini adalah sumber kehidupan. Naga adalah dewa kesuburan atau fertility deity. Di masyarakat agraris, kesuburan identik dengan panen yang melimpah, dan panen mustahil tanpa irigasi yang stabil dan teratur. Jika naga marah atau terganggu, air bisa menjadi bencana. Banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, atau air yang menjadi keruh dan beracun, semua dianggap sebagai manifestasi kemarahan naga. Ini secara langsung berhubungan dengan konsep ekologi yang sangat maju. Menjaga mata air di pegunungan bukan hanya ritual, tetapi sistem konservasi berbasis spiritual yang efektif. Di Jawa, kita mengenal kisah-kisah di mana sungai besar adalah jalur pergerakan naga. Sungai Bengawan Solo, misalnya, bukan hanya aliran air, tetapi urat nadi bumi yang dijaga oleh naga yang bersemayam di dalamnya. Di Bali, sistem subak, sistem irigasi kuno yang diakui UNESCO, sepenuhnya bergantung pada konsep ini. Naga dihormati sebagai penguasa air, Dewi Danu, yang mengalirkan kehidupan ke sawah. Mari kita lihat representasi fisik. Mengapa banyak candi di Jawa dibangun di tepi sungai atau di lereng gunung? Karena lokasi ini diyakini sebagai titik temu energi kosmik yang dijamin oleh kehadiran naga. Naga seringkali diletakkan di tangga masuk atau pagar candi. Ini melambangkan transisi dari dunia luar, profan, ke dunia suci, sakral, di mana naga bertindak sebagai jembatan dan penjaga gerbang. Ia juga melambangkan tangga naik. Ketika kita naik gunung atau memasuki candi, kita sedang menapaki tubuh naga, bergerak dari dasar bumi menuju pencerahan spiritual di puncak. Di Kalimantan, naga dikenal sebagai naga kepat, naga empat. Ia tidak hanya penjaga air, tetapi juga penjaga arah mata angin dan elemen api, air, tanah, dan udara. Ini memperkuat fungsinya sebagai penjaga keseimbangan total. Di beberapa tradisi lain, naga diidentikan dengan awan. Ia adalah ular langit yang menyebabkan hujan. Dengan demikian, ia menyatukan gunung, tempat awan terbentuk, dan air, hujan yang dibawa. Secara spiritual, naga sering dihubungkan dengan Kundalini, energi primal yang berdiam di dasar tulang belakang dan harus dinaikkan menuju pencerahan. Ini adalah interpretasi yang sangat kuat di Jawa dan Bali. Dalam hal ini, gunung adalah simbol tulang belakang bumi,
tempat energi kosmik mengalir, dan air adalah medium atau sirkulasi energi tersebut. Naga adalah energi itu sendiri. Kita juga melihatnya dalam pusaka. Keris yang lurus seringkali melambangkan Batara Guru atau Dewa Langit. Sementara keris luk berkelok melambangkan Baga, simbol bumi, air, dan fleksibilitas. Naga mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang dominasi, melainkan tentang penguasaan terhadap diri dan lingkungan. Menjaga air dan gunung berarti menjaga kelangsungan hidup komunitas. Kehadiran naga di puncak gunung menunjukkan bahwa sumber kebaikan, air, dan bencana, vulkanik, sama-sama berasal dari tempat yang tinggi dan sakral. Penghormatan adalah kuncinya. Dari sudut pandang modern, naga Nusantara dapat dilihat sebagai metafora sempurna untuk konservasi ekologis. Jika gunung gundul, air hilang. Jika air kotor, kehidupan mati. Naga adalah peringatan abadi. Sebagai makhluk yang bersisik, ia juga melambangkan harta karun yang tersembunyi. Kekayaan sejati Nusantara bukanlah emas, tetapi kesuburan tanah dan kelimpahan air yang tak ternilai harganya. Filosofi naga ini membuat kita sadar bahwa setiap aliran sungai, setiap sumber mata air, setiap puncak gunung yang kita lihat memiliki penjaganya. Dan penjaga itu harus dihormati dan dijaga agar keseimbangan tetap ada. Kisah Naga Nusantara bukan hanya warisan masa lalu, tetapi panduan hidup untuk masa depan. Ia mengajarkan kita untuk hidup berdampingan, bukan mendominasi alam. Bagaimana menurut Anda tentang filosofi naga ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di Kisah Nusantara berikutnya.